Pemirsa, bagaimana prediksi line up Timnas Indonesia U23 kontra Malaysia? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Pelatih Timnas Indonesia U23 diprediksi akan tetap menurunkan skuad terbaik. Dalam formasi 4-3-3, Cahya Supriyadi akan dipercaya mengisi slot penjaga gawang. Lalu ada Ahmad Maulana Sarif sebagai bek kanan dan Doni Tripamungkas beroperasi di sebelah kiri. Muhammad Ferrari dan Brandon Shineman akan dipercaya sebagai bek tengah. Lanjut ke tengah, Trisula, Tony Firmansyah, Arkan Fikri dan Robi Darwis siap membantu serangan. Kemudian di lini serang ada Raihan Hanan, Jens Raven, dan Yardan Yafi. Timnas Garuda Muda akan melakoni laga terakhir di Grup A Piala AFF U23 2025 menghadapi Malaysia malam nanti. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Stadion GBK Jakarta. Selamat sore, Salam. Bagaimana persiapan untuk Indonesia melawan Malaysia malam nanti? Apakah sudah ramai ini penontonnya di sana? Ya, Arlista dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta jelang laga pertandingan antara Indonesia melawan Malaysia di ajang Piala AFF U23 2025. Di mana pertandingan pada malam hari ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting juga untuk Indonesia tentunya untuk bisa memastikan satu tiket final menuju ke babak selanjutnya, begitu di babak semifinal, jika Indonesia ini bisa berhasil unggul 1 poin di atas Malaysia atau setidaknya ini menunjukkan hasil yang imbang saat melawan Malaysia ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Arlista dan juga pemirsa, bahwa memang antusiasme dari masyarakat ataupun juga dari para penonton ini sudah mulai ramai ya di tempat kami melaporkan saat ini, meskipun ini tadi open gate sudah dibuka pada pukul 17:45 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di belakang saya ini sudah ada 2 maskot penting ya yang sudah meramaikan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan nampaknya, wah, ini dari dukung siapa nih, Mas? Indonesia tentunya, ini juga sama ya. Nah, Arlista dan juga pemirsa, memang antusiasme dari para pengunjung ataupun juga dari para penonton ini tampaknya sudah semakin malam sudah semakin ramai didatangi oleh para penonton yang sudah mulai mendatangi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Bahkan tadi kami juga sempat melihat ada sejumlah dari penonton Malaysia yang sudah hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Nah, Arlista dan juga pemirsa ya, memang kalau kita perhatikan bahwa pertandingan kedua tim ini diprediksi akan menjadi pertandingan yang sangat sengit, Arlista dan juga pemirsa, karena pertandingan malam hari ini tidak hanya memperebutkan tiket semifinal saja, tetapi juga mempertaruhkan harga diri di panggung Asia Tenggara. Nah, Arlista dan juga pemirsa, memang kalau dari pantauan kami di lapangan maupun juga informasi yang kami dapatkan bahwa pertandingan pada malam hari ini melawan Malaysia, jumlah penonton akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2 pertandingan sebelumnya saat melawan Filipina dan juga Brunei Darussalam. Nah, mungkin Arlista dan juga pemirsa ini tertarik ya untuk bisa mendukung euforia kemeriahan yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kami masih tunggu kehadiran Anda, pemirsa dan juga Arlista. Mungkin kita sama-sama tentu berharap agar perjalanan Indonesia untuk bisa menuju ke babak semifinal ini bisa mulus, bahkan 1 langkah menuju ke semifinal ini nantinya akan dilanjutkan dengan ke babak final tentunya. Tentu kita sama-sama berharap agar Indonesia, Timnas Indonesia U23 ini bisa berhasil melaju hingga ke putaran final untuk bisa keluar sebagai juara di ajang Piala AFF U23 2025 ini, Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya. Salam Pulungan melaporkan langsung dari GBK Jakarta dan selamat kembali bertugas. Indonesia siap menjalani laga melawan Malaysia pada laga pamungkas Grup A ASEAN U23 Championship 2025. Skuad Garuda Muda hanya butuh hasil imbang jika ingin lolos ke semifinal. Tapi Harimau Malaya siap menjegal langkah Indonesia. Indonesia siap menjalani laga pamungkas melawan Malaysia Grup A ASEAN U23 Championship 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Senin malam. Dengan kemenangan dari 2 laga sebelumnya, Vandenberg melihat anak asuhnya dalam kepercayaan diri tinggi. Bahkan menjelang laga ini, pelatih tim U23 Indonesia, Gerald Vandenberg, tetap menargetkan kemenangan. Meski hasil imbang sudah cukup mengantar Garuda Muda ke semifinal. My confidence is always
that we are okay and that we can win the game. And I think the opponent had to do the same, because if you already think that you can lose, you will lose. But I think that we are prepared ourselves well, and we know that Malaysia has a really strong team. But we will make a battle of it and try to win. Menjelang derby Melayu, para pemain siap pada laga syarat gengsi ini. Apalagi Kadek Arel dan kawan-kawan sangat paham betapa pentingnya pertandingan ini. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia bidang komunikasi dan digital menggelar seminar cyber security dengan tema Digital Defense, Waspada Cyber, Lindungi Usaha. Seminar yang digelar di Menara Kadin Indonesia Jakarta ini untuk memberikan pemahaman resiko digital dan strategi mitigasi berbasis teknologi dan budaya cyber. Guna memperkuat ketahanan cyber bagi para pelaku usaha di seluruh Indonesia, Kadin Indonesia bidang komunikasi dan digital menggelar seminar bertema Digital Defense, Waspada Cyber, Lindungi Usaha. Melalui kepemimpinan Waketum Kadin Indonesia bidang komunikasi dan digital, Clarissa Tanusudibyo, seminar ini memberikan pemahaman risiko digital serta strategi mitigasi berbasis teknologi dan budaya cyber bagi para pelaku usaha di tanah air. Kita ingin meng-highlight bagaimana perkembangan AI itu sebenarnya juga menimbulkan risiko, termasuk risiko cyber. Ya, karena kan kita tahu nih, masyarakat sekarang kan banyak menggunakan AI ya, Bapak Ibu ya, menggunakan AI, sehingga di situ kita juga harus tahu risikonya. Dengan seminar ini diharapkan dapat menjadi sarana literasi dan langkah konkret menuju budaya cyber yang lebih tangguh dalam menjalankan operasional bisnis. Ya, event ini menjadi langkah awal yang baik untuk seterusnya kerjasama antara BSSN dengan Kadin untuk bersama-sama menjaga keamanan cyber di Indonesia pada umumnya dan juga terkait dengan ekonomi digital pada khususnya. Faktor terbesar ya celah dari keamanan siber itu adalah manusia sebenarnya. Ya, jadi kita jangan ngomongin yang tinggi-tinggi dulu deh teknologi gitu ya. Kita kembali dulu kepada manusianya, sudah sadar atau belum. Kadin Indonesia juga akan melakukan audiensi dalam perumusan draft RUU Ketahanan dan Keamanan Cyber yang sedang bergulir, guna memberi masukan terkait aspek etika AI dan keamanan. Dari Jakarta, Nata Arman, Aris Setiawan, iNews melaporkan.